pagi amat hangatnya, badan segar, baik bekerja. Mari beribadah untuk memuliakannya, itulah tanda iman dalam dada. Annyeonghaseyo, Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi tanggal 3 April 2020. Hari ini hari Jumat pagi yang cerah, kiranya Tuhan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah kemenangan dalam Tuhan saja. Baik, kita berdoa sebelum kita lanjutkan pada pembahasan. Tuhan kami yang baik, yang penuh kasih setia, yang memberi damai sejahtera dalam hidup kami, dan bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan, terutama khususnya kedamaian, ketenangan, dan kesejukan pagi ini karena hujan yang sudah Engkau berikan pada malam hari kepada kami. Biarlah ini adalah hujan berkat dan kami diberi sukacita. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami dan berikan kami pencerahan untuk menjadi lebih baik lagi, hidup dalam kasih karunia-Mu dan memuliakan-Mu saja. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami, yang berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada renungan pagi kita yang berjudul kemenangan dalam Tuhan saja. Dengan ayat hafalan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan, tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati, pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia, adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Sekalipun dapat dipaksakan kepadamu ratusan kali lipat kehebatan pengaruh Roh Allah, itu tidak akan membuatmu menjadi seorang Kristen, seorang warga kerajaan yang layak untuk surga. Benteng setan tidak akan rubuh. Kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Tetapi jika engkau mau untuk dijadikan mau, Allah akan melakukan pekerjaan itu bagimu. Bahkan mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kemudian engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena
Allah lah yang mengerjakan di dalam hatimu, di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Pelajaran ini dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 141 sampai 143. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari renungan pagi ini saya menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, kehidupan kita sebagai manusia dan khususnya sebagai orang Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan. Peperangan apa yang ada di sini? Peperangan kita untuk menghadapi segala kekuatan iblis. Dan dalam hal ini, apakah kita menjadi bagian dari kuasa iblis atau kita berperang melawan kuasa iblis tersebut bersama dengan Allah? Namun, jelas sekali disampaikan dalam pelajaran ini bahwa bila kita berperang melawan iblis, kita akan bekerja sama dengan Tuhan Allah kita, dan Dia akan membimbing kita dan menuntun kita hanya kalau kita memberikan izin kepada kuasa Allah, kuasa roh Allah untuk memberikan kita kemenangan dalam peperangan tersebut. Kemenangan ini tidak dapat dicapai hanya dengan usaha kita, hanya dengan memberikan penyerahan dengan komitmen, pikiran, dan hati kita tanpa doa yang sungguh-sungguh. Tanpa merendahkan diri kepada Allah, maka kita tidak akan dapat memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan iblis. Kita harus melakukannya dengan sukarela, memberikan diri kita kepada Tuhan untuk berperang melawan iblis tanpa ragu, dengan sepenuh hati, dan menyerahkan apapun yang merupakan kehendak diri kita, semangat kita, niat kita ke dalam kemauan, kehendak, dan kuasa Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memutuskan bagaimana kita akan berjuang bersamanya, dan biarlah kita menjadi alat Tuhan yang benar-benar dibawa untuk memperoleh kemenangan. Dalam iman dan perbuatan kita, Tuhan akan bekerja, memberikan kita semangat, pengharapan yang kuat, dan kasih-Nya tidak akan pernah terbatas untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kuasa yang luar biasa untuk menaklukkan iblis. Demikianlah renungan pagi kita saat ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, yang maha kasih, kami sudah mendengar firman-Mu yang menyatakan bahwa kemenangan hanya didapat dengan iman kepada-Mu satu Tuhan. Biarlah Tuhan kami diberikan kekuatan iman oleh kasih kemurahan-Mu saja, sehingga Tuhan akan tetap bersama-Mu dalam peperangan hidup ini, mengalahkan iblis yang merupakan pemberontak yang turun dari surga dan jatuh dari surga karena ketidakmenurutan kepada Musa. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang kuat bersama hanya karena kasih karunia-Mu saja dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Rumah panggung ada tangga, roda kempes mesti dipompa. Siapa ingin masuk surga, berdoa pada Tuhan, janganlah lupa. Demikian pertemuan kita dalam renungan pagi kali ini. Kiranya kita diberkati dan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan percaya akan segala sesuatu hanya dalam kasih karunia Tuhan saja. Ohayo gozaimasu.
Horas. Tuhan memberkati kita.